Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat prediksi zodiak ya. Kali ini dalam bacaan yang baru saya buat konten baru, yaitu Love Affair. Di sini akan kita lihat situasi hubungan sebuah zodiak bersama pasangannya dan ketika sebuah zodiak bersama dengan pilihan lainnya atau orang ketiga, atau disebut cinta segitiga, begitu ya. Kali ini saya akan membuat bacaan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Ingat, tidak semua Scorpio akan resonate dengan bacaan ini. Ambil yang resonate-nya saja dan tinggalkan jika tidak resonate. Dan untuk kalian yang ingin mendapatkan layanan secara personal dari saya bisa dihubungi melalui email ataupun WhatsApp. Alamat email dan nomor WhatsApp silahkan dilihat di bawah video ini ya. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus untuk bacaan Love Affair. Oke, Scorpio, di sini kartu oracle untuk kamu adalah healing. Ya, saya punya dua deck di sini ya, ada dua deck. Jadi ini adalah bacaan untuk Scorpio dan pasangannya, deck pertama, dan deck kedua nanti untuk Scorpio dan orang ketiganya. Jika kamu bukan Scorpio, tempatkan posisi kamu, apakah kamu sebagai pasangannya atau sebagai pilihan lainnya dari Scorpio. Oke, kita lihat dulu untuk Scorpio dan pasangannya di sini bagaimana situasinya. Ada Knight of Swords, Six of Cups, dan Four of Cups. Lalu ada kartu The Hierophant, Death, dan Page of Wands. Oke, dan untuk deck yang kedua, kita lihat untuk situasi Scorpio dan pilihan lainnya atau orang ketiganya ya. Kita akan melihat situasinya seperti apa di Januari ini. Oke, ada Ace of Pentacles ya. Saya tidak baca kartu terbalik, jadi walaupun terbalik saya akan balik kembali. Karena memang ternyata saya terbalik aja megang kartunya, bener kan? Ten of Pentacles, Seven of Cups, Ace of Cups, Ten of Pentacles, dan Seven of Cups. Oke, selanjutnya The Empress, Page of Cups, dan Justice. Oke, Scorpio, Scorpio dan pasangannya terlebih dahulu yang akan saya lihat situasinya di sini ya. Oke, Scorpio. Kalau saya lihat sepertinya ada sesuatu yang cukup membuat perasaan kamu mungkin di sini sebenarnya bisa dikatakan mungkin kamu ingin marah, kamu sangat
kalau bisa dituruti kamu sangat emosi perasaan kamu ya. Karena ada hal-hal yang selalu dihadapkan oleh Scorpio bersama pasangannya, situasi yang berlawanan atau bertentangan. Mungkin berlawanan dalam berbicara, selalu bertentangan dalam membicarakan sesuatu, tidak ada kesamaan kemauan begitu. Ada hal-hal yang tampaknya membuat kamu dan pasanganmu seperti selalu dalam situasi konflik barangkali ya, pertengkaran. Tapi saya melihat bahwa ya, kamu seperti mencoba untuk memaafkan, atau mungkin kamu di sini oke lah, walaupun situasinya tidak nyaman, kita sering sekali dalam situasi ribut begitu ya, atau selalu dalam situasi berlawanan, kamu mencoba untuk mengambil sikap melakukan hal yang benar untuk hubunganmu bersama pasanganmu. Apalagi kalau kamu di sini sudah terikat pernikahan. Mungkin kamu mencoba untuk ya bersikap bijak, dalam arti bisa saja kamu lebih mencoba untuk kalau saya melihat di sini seperti mencoba untuk melakukan hal-hal yang benar aja yang harus kamu perbuat dalam koneksi ini. Kalau dia misalnya pasanganmu yang lebih banyak memicu argumen, ya kamu mencoba untuk memaafkan dia. Tapi juga bisa kebalikannya ya. Dalam hal ini saya melihat antara kamu dengan pasanganmu tampaknya kalau bertahan itu karena ada sesuatu yang menjadi pertimbangan. Mungkin karena anak. Ya, mungkin karena anak. Di sini saya melihat memang ada situasi yang bisa dikatakan tidak nyaman dijalani. Ada sesuatu yang sesuatu yang merugikan, tidak aman. Bahkan energinya hubungan Scorpio dengan pasangannya ini seperti walaupun tetap ada dalam satu komitmen ya, tapi mengarah kepada kehancuran karena banyaknya masalah itu. Apalagi kalau saya lihat di situ seperti ada hal-hal yang terlihat antara Scorpio dan pasangannya mungkin sudah tidak saling peduli, apalagi kalau pas ada sisi ini ya, bertentangan begitu ya, atau ketika emosi Scorpio sudah tidak bisa dia kendalikan, itu ada perasaan sudah nggak peduli lagi. Pasanganmu pun begitu, seperti sudah tidak mau lagi tahu akan keadaan pasangannya seperti apa. Yang jelas dijalani aja hubungan ini, karena masih ada anak-anak, karena di sini ada sesuatu yang masih coba dipertahankan. Mungkin saja karena ya entah Scorpio atau pasangannya di sini masih bertahan karena ada sesuatu yang diinginkan, dalam arti ingin mendapat semacam keuntungan lain, bukan dalam hal perasaan lagi, mungkin tentang finansial atau mungkin tentang tentang hal-hal yang masih ingin didapatkan begitu, keuntungan. Hanya itu dasarnya. Karena kalau saya melihat di sini, apakah ada kemauan untuk memperbaharui hubungan? Sebenarnya ada, hanya situasinya yang sudah seperti mengarah kepada hal-hal yang yang tidak baik begitu. Karena di sini death, tentang sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang sulit, bermasalah, ya. Seperti ada hal-hal yang sudah saya katakan tadi, mungkin ini tentang kecurangan juga menjadi bumbu di situ ya, bumbu di dalam hubungan ini. Kecurangannya seperti apa? Ya, ada seseorang yang bertahan hanya karena ingin mengambil keuntungan. Nah, itu kecurangannya. Kalian seperti, ya, kalau saya lihat mungkin di sini kalian itu bertahan dalam koneksi ini
Karena bisa saja mungkin kalian itu terikat dengan sesuatu yang bisa dikatakan ada semacam tradisi begitu ya, atau apapun itu, hal-hal yang masih dipercaya bahwa nggak boleh kalau harus melakukan tindakan berpisah sementara masih ini masih itu, ada hal-hal seperti itulah pokoknya. Tapi kalau energinya, apakah hubungan ini dijalani dengan cinta, dengan kasih sayang, itu nggak ada saya lihat. Hal-hal yang dijalani justru pada umumnya itu merusak hubungan ini antara Scorpio dan pasangannya. Ya, seperti cinta Scorpio dan pasangannya di sini sudah tidak berkembang lagi, sudah seperti stuck. Mereka hanya menjalani saja, hanya ya seperti karena sudah nikah ya, begitulah, supaya nggak diomongin orang, nah gitu, supaya nggak jadi pembicaraan orang, karena masih ada anak-anak, nah. Atau bisa saja karena ini entah Scorpio atau pasangannya ya, karena aku masih membutuhkan uangmu untuk kehidupanku begitu, untuk keperluanku. Bisa jadi mengambil keuntungan. Oke? Jadi saya melihat memang energi Scorpio dengan pasangannya di sini bisa dikatakan sebagai satu komitmen yang tidak sehat. Energinya seperti itu. Baik, sedangkan Scorpio dan orang ketiga. Keinginanmu, kamu sepertinya lebih memiliki perasaan kepada orang ketiga kamu, Scorpio. Kamu seperti lebih memiliki cinta kepada dia, ya. Kamu melihat dia itu sebagai seseorang yang sempurna di mata kamu dibandingkan dengan pasanganmu di sini. Mungkin keinginanmu di sini, kamu ingin sekali bisa menjadi pasangannya. Ingin sebuah awal hubungan yang lebih jelas, dalam arti kamu mungkin ingin, ya, keinginan kamu akan menikah dengan dia, kamu akan memiliki ikatan hubungan dengan dia, ada koneksi yang lebih baik begitu ya, ada satu kemajuan hubungan dengan orang ketigamu itu kuat sekali di sini. Hanya memang tampaknya kamu dihadapkan dengan pilihan. Pilihanmu di sini ya jelas saja. Saya melihat bahwa situasi yang kamu jalani bersama orang ketiga itu mungkin kamu mengharapkan begitu ya, mengharapkan seperti itu, mengharapkan ada satu hubungan yang bisa lebih serius ya, bisa lebih dibawa pada hal-hal yang mengarah pada kemajuan, mungkin ya dinikahi atau apapun itu ya. Tetapi saya melihat ada hal-hal yang tampaknya mengecewakan untuk Scorpio. Karena kalau saya melihat di sini energi dia tampaknya dia masih menunggu. Menunggu, dan bisa saja dia juga masih seperti mengharapkan sesuatu untuk kehidupannya sendiri. Tampaknya orang ketigamu di sini, Scorpio, ya, dia seperti mengharapkan, entah apakah dia juga sudah memiliki pernikahan atau dia di sini justru mengharapkan seseorang yang lain daripada kamu. Seperti itu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung keinginanmu itu tidak sama dengan orang ketiga kamu, Scorpio. Itu ada energi bahwa dia seperti sudah memiliki semacam keputusan untuk kehidupannya, dalam arti dia seperti sudah memiliki satu penentuan begitu ya, keputusan, yaitu dia lebih mengharapkan sebuah kemungkinan untuk bersama dengan seseorang yang dia harapkan, dia tunggu.
Tampaknya itu bukan kamu kalau saya melihatnya. Mungkin saja dia mengharapkan seseorang yang bisa menjadi pasangannya, ya. Mungkin saja kamu pun dia harapkan, hanya karena kamu di sini masih dalam energi, kamu masih dihadapkan dengan pilihan ya enggak gitu, karena kamu masih punya pasangan, ya. Dia sekarang lebih mengharapkan seseorang yang lain yang kira-kira bisa diajak untuk menikah, untuk lebih serius seperti itu. Karena ini tentang awal hubungan. Jadi orang ketiga kamu itu meminta semacam ketegasan, kejelasan, ya, ngerti ya? Dalam arti dia seperti menginginkan seseorang yang bisa menjadi pendamping hidup dia. Dan kalau memang kamu tidak bisa, kamu masih ragu, kamu masih dalam pilihan iya dan tidak. Walaupun kamu juga menginginkan begitu, tetapi kamu sendiri juga masih ragu, Scorpio. Maka orang ketigamu itu seperti lebih mengharapkan seseorang yang lain di sini. Mungkin dia sudah punya opsi atau dia sudah punya bisa dikatakan sampingan begitu ya. Selain kamu dia juga ada. Atau dia pun di sini juga sudah menikah. Dan dia lebih fokus mengarah kepada pernikahannya kalau dia sudah menikah. Dalam arti dia sudah membuat semacam ketegasan, keputusan ingin memiliki sebuah komitmen dengan seseorang yang bisa diajak serius dalam satu pernikahan, dalam satu ikatan hubungan yang lebih jelas. Bukan hanya senang-senang, bukan hanya sambilan aja, sampingan aja. Dia di situ berpikirnya serius. Menjalin hubungan itu untuk sesuatu yang jelas, yang akan dibawa kemana hubungan itu. Sementara kamu menjalani hubungan dengan dia, tampaknya kamu sendiri masih ragu untuk memberikan kepastian, kejelasan bahwa kamu mau jadi pasangan dia. Atau kamu bersedia jadi pasangan dia. Kamu mau, tapi kamu juga ragu, kamu ragu untuk diajak berkomitmen, begitu loh intinya. Ya? Karena apa? Karena kamu masih memikirkan kamu juga masih pasangan seseorang di sini. Kamu masih ya berstatus istri orang atau suami orang, entahlah. Padahal kalau saya lihat hubunganmu dengan pasanganmu di sini pun sepertinya ya tidak baik-baik saja. Dan di situ kamu diminta ketegasan oleh orang ketiga kamu. Dan kamu ragu. Dan orang ketiga kamu pada akhirnya lebih fokus kepada seseorang yang lain selain kamu untuk bisa dia ajak lebih serius atau untuk bisa dia jadikan sebagai pasangannya. Jadi intinya secara tidak langsung dia membuat satu keputusan bahwa dia menolak kamu karena kamu tidak bisa memberikan sebuah ketegasan untuk hubunganmu dan dia, Scorpio. Wow. Jadi kalau saya melihat di sini kamu memang harus healing. Ya. Healing. Menyembuhkan semua perasaan luka hatimu, ya, memperbaiki lagi dirimu sendiri dan juga hubungan kamu. Karena kalau dari posisimu dengan pasanganmu di sini memang situasinya saya katakan tadi semacam ada komitmen yang tidak sehat kamu jalani, sedangkan di situ kamu pun seperti dihadapkan dengan situasi yang tampaknya kamu sudah seperti ya diberikan satu ketegasan begitu ya dari orang ketiga kamu, dalam arti dia seperti memperlakukan kamu itu seperti sepantasnya kamu memperlakukan dia. Dalam arti kalau kamu nggak bisa kasih keputusan, ketegasan untuk berkomitmen dengan dia, ya dia seperti tidak terlalu mengutamakan kamu juga, tidak terlalu memprioritaskan kamu. Karena dia lebih mencari seseorang yang bisa menjadi pasangan atau pendamping hidup dia. Dia ingin serius begitu. Dia lebih memikirkan masa depan untuk kehidupannya. Dia di situ ingin satu awal baru dalam sebuah hubungan dengan sebuah ikatan pernikahan barangkali, ya.
ingin berkeluarga, kamu nggak bisa memberikan kepastian itu kepada dia, maka dia seperti tidak memprioritaskan kamu lagi. Jadi kamu lebih baik healing. Lebih baik kamu memperbaiki dirimu sendiri terlebih dahulu ya. Luka hatimu, apapun itu, perasaan-perasaanmu, emosional kamu, itu yang perlu kamu perbaiki dulu, Scorpio. Sehingga nanti kamu akan tahu apa yang menjadi keinginan kamu dalam menjalani hubungan ini. Apakah kamu masih mau bertahan dengan hubunganmu yang seperti ini, atau kamu mau memperbaikinya? Atau kamu lebih baik melepaskan, melepaskan koneksi hubunganmu ini untuk satu jalan hidup kamu yang baru, yang lain. Mungkin tidak bersama orang ketiga kamu, mungkin akan ada orang baru lainnya yang akan bisa menjadi pendamping kamu. Tetapi yang jelas kuncinya satu, kamu harus healing dulu. Ya, kamu harus sembuhkan dulu semua luka batinmu, perasaan kamu, emosionalmu, itu semua harus kamu sembuhkan untuk bisa memulai kehidupan kamu yang baru. Oke, kira-kira seperti itu yang saya lihat untuk Scorpio, prediksi love affair di bulan Januari.